Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusquin dari kelas 12 Bahasa akan menjelaskan tentang pemerintahan dan perkembangan agama Islam di negara Asia Tenggara. Sistem pemerintahan di negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara kesatuan desentralis yang berbentuk republik, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Indonesia menganut bentuk pemerintahan republik konstitusional, merupakan bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden. Kekuasaan presiden dibatasi oleh undang-undang atau konstitusi. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Perkembangan agama Islam di negara Indonesia. Setelah Islam masuk ke Indonesia, ajaran agama ini berkembang pesat di masa penjajahan Belanda pada abad ke-17. Sebab para ulama mengubah pesantren sebagai markas perjuangan untuk melawan penjajahan para Belanda. Pada abad ke-19 muncul pembaruan Islam melalui sekolah-sekolah seperti Adabiyah, Diniyah Putri, dan Sumatera Tawalib. Muncul pula organisasi Islam seperti Sarekat Islam yang didirikan Haji Samanhudi pada 1905. Organisasi Islam pun semakin banyak dan dikenal luas di dalam negeri. Pada awal abad ke-20 lahir pula Nahdlatul Ulama, NU, dan Muhammadiyah. Banyak teori yang menegaskan awal mula masuknya agama Islam ke Indonesia kala itu terjadi karena ada beberapa banyak teori, yaitu teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia, dan teori Cina. 1. Thailand. Sistem pemerintahan di Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah pada masa kolonialisasi. Bentuk pemerintahan Thailand adalah monarki konstitusional berbentuk legislatif bikameral demokratis. Dalam perjalanan negara Thailand, pemerintahan dikendalikan oleh kekuatan militer negara, serta pernah mengalami sistem politik multipartai. Namun saat ini, bentuk pemerintahan negara Thailand mengarah kepada partai tunggal yang dipilih melalui pemilihan umum. Perkembangan Islam di negara Thailand. Islam masuk ke Thailand sejak pertengahan abad ke-19. Proses masuknya Islam di Thailand dimulai sejak Kerajaan Siam mengakuisisi Kerajaan Patani Raya, atau lebih dikenal oleh penduduk Muslim Thailand sebagai Patani Darussalam. Perkembangan Islam di Thailand semakin pesat saat beberapa pekerja Muslim dari Malaysia dan Indonesia masuk ke Thailand pada akhir abad ke-19. Beberapa keluarga Muslim bahkan mampu menggalang dana dan mendirikan masjid sebagai sarana tempat ibadah. Sebuah masjid yang didirikan pada tahun 1949 oleh warga Indonesia dan komunitas Muslim asli di Thailand. Secara garis besar, masyarakat Muslim Thailand dibedakan menjadi dua, yaitu masyarakat Muslim imigran, pendatang yang berlokasi di Bangkok dan Chiang Mai, Thailand Tengah dan Utara, dan masyarakat Muslim penduduk asli yang berada di Patani, yaitu Thailand Selatan. Sistem pemerintahan di negara Kamboja. Kamboja adalah sebuah negara berbentuk monarki konstitusional di Asia Tenggara. Negara ini merupakan penerus kekaisaran Khmer yang pernah menguasai seluruh semenanjung Indochina antara abad ke-11 dan ke-14. Kamboja merupakan parlemen bikameral, artinya sistem perwakilan ada dua, yaitu Dewan Nasional dan Senat Kamboja. Perkembangan agama Islam di Kamboja. Islam telah tiba di Kamboja pada abad ke-10 hingga abad ke-11. Sebagian besar etnis Cham memeluk Islam pada abad ke-16 hingga abad ke-17, menjelang jatuhnya Kerajaan Champa. Menjelang jatuhnya Kerajaan Champa, mereka pergi ke daerah lain yaitu Malaysia, Indonesia, dan Tiongkok. Islam masuk di Kamboja pada abad ke-15 atau sekitar tahun 1471 Masehi, ketika kejatuhan Kerajaan Champa di Vietnam akibat serangan Kerajaan Anam. Orang Muslim yang berada di Champa melarikan diri ke wilayah-wilayah sekitar, termasuk Vietnam, salah satunya adalah Kamboja. Perkembangan Islam dan komunitas Muslim di Kamboja tidak terlepas dari peran negara-negara Islam lainnya. Keberadaan para Salafi dan Wahabi di sana, misalnya seperti ditulis Bjorn Blanksley, adalah hasil dari pendanaan yang dilakukan Islamic Development Bank yang berlokasi di Jeddah, Liga Muslim Dunia, serta sejumlah organisasi di Arab Saudi dan Kuwait yang mendanai pendirian sekolah-sekolah Islam di Kamboja. Vietnam. Sistem pemerintahan di negara Vietnam. Vietnam adalah sebuah negara partai tunggal. Sebuah konstitusi baru disahkan pada April 1992, menggantikan versi 1975.
Peran utama terdahulu Partai Komunis disertakan kembali dalam semua organ-organ pemerintah, politik dan masyarakat. Hanya organisasi politik yang bekerja sama atau didukung oleh Partai Komunis diperbolehkan ikut dalam pemilihan umum. Presiden Vietnam adalah kepala negara dan secara nominal adalah panglima tertinggi militer Vietnam. Menduduki Dewan Nasional untuk Pertahanan dan Keamanan. Perkembangan Islam di negara Vietnam. Penyebaran agama Islam di Vietnam yang pertama diperkirakan berasal dari Kekhalifahan Utsman bin Affan. Para pedagang muslim diduga telah berhenti di pelabuhan Kerajaan Champa di Vietnam pada abad ke-7. Saat dalam perjalanan ke Cina, namun para ahli sejarah sepakat menyatakan bahwa Islam telah sampai di Vietnam pada abad ke-10 dan ke-11. Agama Islam diperkirakan dibawa oleh pedagang dari India, Arab, dan Persia yang melakukan hubungan dagang di wilayah Kerajaan Champa. Mulai saat itulah pengaruh Islam mulai berkembang di wilayah Kerajaan Champa, yang disusul dengan invasi bangsa Mongol ke Vietnam. Beberapa panglima Mongol yang beragama Islam pun diduga memiliki pengaruh besar terhadap penyebaran Islam di Vietnam. Champa pun berubah menjadi kerajaan Islam setelah Raja Cebonga diislamkan oleh Syed Hussein Jumadil Kubro dan mengubah namanya menjadi Sultan Zainal Abidin. 4. Myanmar. Bentuk pemerintahan Myanmar adalah juntai militer yang dikenal dengan nama SPDC. Kepala negara Myanmar dipegang oleh juntai, yaitu jenderal, sedangkan kepala pemerintahan dikepalai oleh Perdana Menteri. Sejak juntai militer menguasai Myanmar, banyak terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat Myanmar. Myanmar pemerintahannya terbentuk oligarki militer. Oligarki adalah negara yang kekuasaan politiknya dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Parlemen menurut konstitusi seharusnya bikameral, namun saat ini dijalankan oligarki militer. Perkembangan agama Islam di Myanmar. Perkembangan agama Islam di Myanmar dimulai sekitar abad ke-9. Mereka berasal dari kerajaan Arakan yang terletak di daerah Bengali, yaitu India dan Cina. Pada saat itu, banyak pedagang muslim Arab yang menyebarkan agama Islam di Myanmar. Perkembangan Islam di Myanmar dimulai sekitar abad ke-9. Mereka berasal dari kerajaan Arakan yang terletak di daerah Bengali, yaitu India dan Cina. Pada saat itu, banyak pedagang muslim Arab yang menyebarkan agama Islam di Myanmar sejak tahun 1430 sampai 1638. Wilayah Arakan dikuasai muslim dengan sistem kesultanan. Saat itu sistem kerajaan seperti Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Peradilan, Hakim, dan Tentara sudah terbentuk. Kejayaan kerajaan Arakan berakhir saat Raja Birma yang bernama Baodai menginvasi Arakan pada tahun 1857. Pada saat itu, penduduk Arakan banyak yang mengungsi ke Bengali. Pada masa itu, kolonial Inggris populasi Islam meningkat. Muslim Rohingya mendapat sedikit keleluasaan di bawah Komite Kebebasan yang diketuai oleh Umrah Meah dan Zahiruddin Ahmed. Muslim Myanmar yang menjadi minoritas di tengah-tengah masyarakat Buddha banyak mengalami penindasan. Nilainya semakin buruk karena pernah mendapat sedikit kebebasan pada masa kolonial Inggris. Sistem pemerintahan di negara Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan yang sistem pemerintahannya berbentuk republik. Presiden berfungsi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Presiden dipilih dalam pemilu untuk masa jabatan 6 tahun dan memilih dan mengepalai kabinet. Bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahan presidensil. Perkembangan agama Islam di negara Filipina. Sejarah masuknya Islam di Filipina dimulai pada abad ke-14 melalui Kepulauan Sulu. Disebutkan bahwa orang yang sangat berjasa dalam penyebaran Islam pertama di kepulauan tersebut adalah Syarif Karim Al-Makhdum. Ia adalah seorang Arab yang datang ke Malaka dan mengislamkan Sultan Muhammad Shah dan rakyat Malaka. Awal masuknya Islam ke wilayah Filipina diperkirakan terjadi pada 1380. Wilayah pertama yang mendapat pengaruh Islam adalah Kepulauan Sulu dan Mindanao. Sistem pemerintahan di negara Laos. Bentuk pemerintahan Laos juga menganut sistem republik sosialis satu partai. Kepala negara Laos adalah seorang presiden, sedangkan pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Negara Laos terbagi dalam 16 provinsi dan sebuah zona khususnya yang diperintah secara militer. Perkembangan agama Islam di negara Laos. Laos adalah negara di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk muslim paling sedikit. Jumlah muslim di negara Laos hanya sekitar 700 orang. 200 orang diantaranya berasal dari Muslim Kamboja dan sisanya merupakan Muslim
dari pedagang Cina dan Muslim dari India. Pada awal kedatangan Muslim Kamboja ke Laos, mereka hidup sangat miskin. Agama Islam pertama kali masuk Laos melalui para pedagang Cina dari Yunan. Para saudagar Cina ini bukan hanya membawa dagangannya ke Laos, namun juga ke negara tetangganya, seperti Thailand dan Burma. Oleh masyarakat Laos dan Thailand, para pedagang asal Cina ini dikenal dengan nama Chin Hao. Dari para pedagang tersebut, kemudian umat Islam di Laos berkembang dengan membangun tempat ibadah seperti mendirikan masjid di negara Laos. Lebih jauh, banyak komunitas minoritas di negara-negara Asia. Kenyataannya, dulu merupakan negara-negara Muslim yang merdeka, yang digabungkan secara paksa dalam entitas non-Muslim yang lebih besar lebih dari itu. Orang-orang Muslim dianiaya di banyak negara Asia. Dari perjalanan sejarah umat Muslim di Asia Tenggara rata-rata mencapai setengah abad terlepas dari empire kolonial. Berdasarkan hitungan waktu tentunya, telah banyak peristiwa yang disaksikan oleh umat Muslim di Asia Tenggara. Sebagai suatu pengalaman empiris yang memiliki makna tersendiri bagi kehidupan masa depan. Sistem pemerintahan di negara Singapura. Singapura adalah sebuah republik parlementer dengan sistem pemerintahan parlementer unikameral atau Westminster yang mewakili berbagai konstituensi. Konstitusi Singapura menetapkan demokrasi perwakilan sebagai sistem politik negara ini. Singapura merupakan negara republik dengan bentuk pemerintahan parlementer. Kepala negara presiden, kepala pemerintahan, perdana menteri. Singapura menganut sistem multipartai dengan 20 partai politik yang terbesar diantaranya Partai Aksi Rakyat. Perdana Menteri sebagai pemimpin kabinet yang menjalani pemerintahan sehari-hari dipilih dari pimpinan partai yang memegang mayoritas di parlemen. Perkembangan agama Islam di Singapura. Singapura merupakan negara terkecil di kawasan Asia Tenggara, tetapi sangat multikultural atau terdiri dari beragam banyaknya budaya. Keberagaman budaya dan agama di negara ini terbentuk dari masyarakatnya yang berasal dari beberapa etnis, yaitu seperti Melayu, Tionghoa, India, dan juga Arab. Masuknya Islam ke Singapura diduga bermula dari kaum Muslim yang datang berprofesi sebagai pedagang. Proses masuknya Islam di Singapura terjadi bersamaan dengan masuknya para pedagang Muslim dari Arab dan Persia yang berlangsung pada abad ke-8 hingga abad ke-11. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas perdagangan laut saat itu. Seperti diketahui karena lokasinya yang strategis, yaitu di jalur pelayaran dan perdagangan dunia, kota-kota, pesisir, dan pelabuhan di Singapura pun menjadi pemukiman bagi para pedagang Muslim dan berbagai negara. Para pedagang tersebut tidak hanya singgah, tetapi beberapa di antaranya juga ada yang menetap, tinggal, dan berkeluarga di wilayah tersebut. Dengan demikian, Islam diduga kuat telah hadir di Singapura sejak abad ke-8.